adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pilihan. Ada pilihan yang membawa kita semakin dekat dengan kebaikan. Namun, ada pula pilihan yang menyeret kita pada kehancuran. Kadang manusia merasa kuat sendiri hingga lupa bahwa hidup ini adalah titipan dari Tuhan. Kita bisa dengan mudah merendahkan orang lain. Atau menutup hati hanya karena merasa lebih baik. Padahal hidup berbangsa tak bisa berjalan tanpa saling menghargai. Dan itulah mengapa Pancasila ada sebagai penuntun agar manusia tetap pada jalannya. Dan inilah kisah kami tentang Pancasila yang sering terlupakan, namun tetap menjadi dasar untuk bangkit kembali. Alhamdulillah ya Pak, bisnis kita makin lancar, kita bisa kuliah Hilal dengan nyaman. Itu semua karena aku. Kalau bukan aku, siapa lagi? Tapi jangan lupa, semua ini karena rahmat Allah juga, tanpanya kita bukan apa-apa. Itu cuma Pelanggaran sila ke-1. Mengabaikan peran Tuhan, kesombongan berlebihan. Assalamualaikum Pak. Mari Pak ke masjid. tiap hari ngaji. Pelanggaran sila ke-1. Sikap intoleransi dan meremehkan ibadah. Mari Pak. Pasha, helmnya dipakai dong. Awas ketilang, takut juga di jalan tanpa Pelanggaran sila kedua dan kelima. Mengabaikan kemanusiaan dan melanggar aturan hukum. Mereka mendadak miskin total. Semua akses diambil oleh para begal dan bisnisnya turun drastis hingga akhirnya harus pindah rumah karena disita oleh bank. Maaf ya Nak, sementara terjadi. Dia mah kasihan sekali keluarga itu, padahal dulu suatu keluarga yang harmonis. Ya, semoga saja Dila sama ibunya kuat ya. Jangan sampai anak jadi korban. Di ruang yang hanya sepetak, Fasya gelisah membuka aplikasi judi online di HP dengan lampu yang redup dan wajah yang penuh dengan kecemasan. Apa yang kau pikirkan sembunyikan dari aku? Nggak apa-apa, kamu masak aja dulu. Baiklah. Apa gitu? Wah, keren banget ya. Cepet banget. Itu kan anak Bapak Syah yang dulu katanya kaya, sekarang kata miskin ya. Pantasan bajunya lusuh kayak gitu. Nggak gengsi tuh pakai baju kayak gitu. Hai Ainul. Pelanggaran sila kedua dan Kan udah gak ketiga. level lagi sama kita. Tidak Cukup ya. menjunjung kemanusiaan, Kalian pikir kayak itu segalanya. merusak Kalau persatuan gitu berarti pertemanan. kalian lupa kalau manusia itu harus saling menghargai. Ya ampun, orang miskin, sok-sokan masih kuliah di sini, dasar kampung. Kenapa harus begitu? Aku nggak ganggu kalian. Cih, miskin. Yuk, yuk. Udah ya, jangan dipikirin. Masih ada aku kok. Kamu harus tetap semangat. Astagfirullah, jadi ini penyebabnya. Uang tas semakin habis tuh ini. Aku melakukan semua demi keluarga kita agar kembali seperti dulu lagi.
Yang kau lakukan hanya menghancurkan kita semua. Demi kita, demi egomu, bukan demi kita. Aku sudah gak sanggup lagi. Aku minta cerai. Kil, kamu masih ingat nggak sih kata Bu Tri Utami waktu di kelas kemarin tentang Pancasila sebagai dasar negara? Ingat, kalau nggak salah kata Bu Tri itu, kalau dalam pertemanan kita nggak boleh membeda-bedakan, sama kita nggak boleh lihat latar belakang tentang keluarga ataupun ekonomi dan masalah lainnya. Bener Kil, selama ini kita kayaknya salah deh sama si Mila. Seharusnya kita lupa bahwa sila ketiga Pancasila mengajarkan tentang persatuan Kil, bukan malah menjatuhkan, apalagi membeda-bedakan teman kita sendiri. Iya sih, kemarin Bu Tri juga pernah bilang kalau Pancasila itu bisa kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari, termasuk dalam berteman juga. Kita nggak boleh membeda-bedakan pertemanan. Kayaknya kita harus minta maaf deh sama Gila Kil. Iya, kayaknya kita udah terlalu banyak salah deh sama dia. Besok aja yuk kita minta maaf ke dia. Ya. Mau. Lah guru. Gila, maafin kami ya. Kami sadar selama ini kami salah. Tidak sepantasnya kami memperlakukan kamu seperti itu. Mau bagaimanapun, kamu tetap teman baik kami. Iya Dila, maafin perkataan aku yang semalam ya kalau udah nyakitin perasaan kamu. Iya, aku maafin. Terima kasih ya udah mau berubah dan berteman sama aku lagi. Sekarang kita temenin lagi kan? Iya dong. Malam harinya, di tepi jalan ada dua orang laki-laki yang menagih hutang kepada Fasya. Fasya tidak dapat membayar hutang tersebut. Bang, kau main judi bisa, bayar hutang tak bisa. Ini kalau saya menang saya bayar. Lalu pada akhirnya, Fasya dikeroyok dan HP Fasya diambil oleh sang penagih hutang. Fasya mencoba untuk kuat, tetapi ia sudah tidak sanggup dengan apa yang dihadapinya. Pada akhirnya, Ini kalau gini aku suka mati dah. Fasya meminum racun untuk mengakhiri hidupnya. Dari awal cerita, aku terlalu sombong. Aku menyepelekan Tuhan, merasa semua keberhasilan adalah usahaku sendiri. Itulah contoh nyata melanggar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Padahal Pancasila mengingatkan kita bahwa manusia tidak boleh lupa pada Sang Pencipta. Ketika suami lalai dan terjebak pada judi, keluarga jadi berantakan. Aku pun terpaksa mengambil keputusan yang pahit. Dari sini kita belajar bahwa sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut manusia untuk menjunjung martabatnya. Tanpa nilai kemanusiaan, seseorang bisa dengan mudah menyakiti keluarganya sendiri. Aku mengalami sendiri bagaimana sakitnya dihina, dibuli, bahkan dikucilkan hanya karena kondisi keluargaku berubah. Padahal kita semua sama, manusia yang memiliki harga diri. Inilah pentingnya sila kedua juga bahwa setiap manusia wajib dihargai. Aku memilih untuk membela sahabatku, Dila, meskipun dia diejek. Karena sila ketiga, Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk saling menjaga, bukan menghancurkan. Tanpa persatuan, kita hanya akan saling melukai. Aku sadar saat aku dan Akila mengejek Dila, aku telah melupakan persatuan dan persahabatan. Ketika kami kembali meminta maaf, itulah contoh penerapan sila ketiga, mengutamakan persatuan di atas ego pribadi. Dan juga aku sadar bahwa masalah tidak bisa diselesaikan dengan kesombongan atau emosi. Harus ada musyawarah, harus ada keterbukaan. Itulah pesan dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sebagai warga hanya bisa melihat dari luar, tapi aku tahu ketika ada orang yang melanggar aturan seperti berjudi, mabuk, atau tidak taat lalu lintas, itu jelas bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti kita semua sama di hadapan hukum, tidak ada yang kebal hukum meskipun dia dulu orang kaya.
Dari keseluruhan cerita, kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya hafalan dalam buku pelajaran. Pancasila adalah dasar negara. Artinya, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum, pedoman hidup berbangsa, dan arah pembangunan negara Indonesia. Tanpa Pancasila, bangsa ini mudah hancur oleh keserakahan, ketidakadilan, dan perpecahan. Dari kisah ini kita belajar tanpa iman kepada Tuhan hidup bisa tersesat. Tanpa kemanusiaan, kata-kata bisa lebih menyakitkan daripada pukulan. Tanpa persatuan, sahabat bisa berubah menjadi musuh. Tanpa musyawarah, masalah hanya jadi lebih besar. Dan tanpa keadilan, kehidupan dipenuhi keserakahan. Kita bukan sekedar hafalan, Tapi pedoman yang harus kita jalankan.